Hai semuanya, perkenalkan saya Isna. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama tentang pesawat sederhana. Jadi ikutin dari awal sampai akhir ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi kita kupas satu-satu ya. Mulai dari kompetensi inti. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kita beralih ke kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengagumi ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi dalam ekosistem dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku ilmiah dan bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot rangka manusia. Yang keempat, melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik dari pesawat sederhana. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana dan manfaatnya. Dan yang kedua, agar siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis pesawat sederhana yang ada di lingkungannya. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui keuntungan mekanik dari setiap jenis pesawat sederhana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah mulai dari pengertian pesawat sederhana. Jadi kita harus kenal dulu apa sih pesawat sederhana itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai jenis pesawat sederhana beserta keuntungan mekaniknya. Yang pertama jenisnya itu ada tuas atau pengungkit. Yang kedua ada kaprol. Yang ketiga roda berporos, dan yang keempat bidang miring. Kita mulai dari belajar definisi ya. Jadi yang dimaksud dengan pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang dapat meringankan dan memudahkan pekerjaan manusia. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pesawat sederhana merupakan alat bantu sederhana. Alat bantu ya. Pesawat sederhana ini bisa memberi manfaat antara lain untuk mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah gaya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini merupakan penerapan dari bidang miring. Di sini terdapat papan miring yang membantu pekerjaan manusia, memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang sebelah sini adalah penerapan dari tuas atau pengungkit. Ini merupakan permainan jungkat-jungkit. Kalian pasti tahu kan? Masih banyak lagi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan kita bahas satu-satu. Perlu diketahui bahwa pesawat terbang itu bukan termasuk pesawat sederhana. Karena apa? Dari definisi tadi sudah dijelaskan bahwa pesawat sederhana merupakan alat bantu sederhana, ya, bukan kendaraan. Paham? Ya, selanjutnya kita masuk ke materi tuas. Tuas disebut juga dengan pengungkit ya teman-teman. Jadi tuas itu merupakan benda yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Nah, tuas sendiri diberikan menjadi 3 golongan. Antara lain tuas golongan pertama, 2, dan ketiga. Nah, tuas itu terdiri dari 3 titik ya teman-teman. Yang pertama adalah titik tumpu. Yang kedua adalah titik kuasa. Dan yang ketiga adalah titik beban. Apa sih yang dimaksud dengan titik tumpu? Nah, seperti ini. Titik tumpu merupakan sebuah titik tempat tumpuan, ya. Kalau titik kuasa itu merupakan titik di mana gaya itu bekerja. Kemudian titik beban yaitu tempat di mana beban itu berada. Paham? Nah,
pada tuas golongan 1, titik tumpu berada di tengah ya. Jadi dia berada di tengah-tengah antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah gunting, tang, linggis, permainan juga-jungkir, dan masih banyak lagi. Nah, kita ambil salah satu contohnya adalah gunting. Jadi penerapan gunting di sini di tengah-tengah adalah letak titik tumpu, sama seperti pada teori ya, pada konsep. Kemudian di sini adalah letak titik kuasa, yaitu di mana gaya bekerja dengan bantuan manusia, ya kan teman-teman. Kemudian di sini adalah letak bebannya. Kita akan menggunting apa nanti? Di sini letak bebannya. Paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke tuas golongan 2. Tuas golongan 2, titik tumpunya itu berada di ujung. Di ujung ya teman-teman. Dan titik bebannya berada di tengah. Contohnya adalah pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan gerobak roda 1. Kita ambil salah satu contoh yaitu pembuka tutup botol. Di sini beban terletak di tengah. Benar? Sama seperti teori ya teman-teman. Nah, di sini adalah letak kuasa, yaitu di mana gaya bekerja dengan bantuan tangan manusia ya. Kemudian paling ujung, di sini paling ujung pembukanya yaitu tempat di mana titik tumpuan itu. Sama seperti teori bahwa tumpuan berada di ujung ya teman-teman, paham? Kemudian pada tuas golongan 3, bedanya dengan golongan 2 adalah kalau golongan 2 bebannya berada di tengah, nah kalau golongan 3 titik kuasanya berada di tengah. Contohnya adalah cangkul, stapler, skop, dan pinset. Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu stapler. Di sini ada letak beban. Dan di sini adalah letak kuasanya. Di sini adalah letak titik tumpunya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang keuntungan mekanis. Jadi, rumusnya adalah dengan kuasa dikalikan dengan kuasa sama dengan beban dikalikan dengan beban. Selanjutnya kita masuk ke materi katrol. Jadi yang dimaksud dengan katrol adalah roda berputar berbentuk poros yang diberi tali ya. Nah, katrol itu dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, yang pertama adalah katrol tetap. Apa sih katrol tetap itu? Katrol tetap itu katrol yang posisinya tidak berpindah. Jadi ini tetap ya teman-teman, katrolnya tetap berada di sini ya. Dia tidak ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri, tidak seperti itu ya. Dia tetap. Contohnya adalah katrol pada timba sumur dan tiang bendera. Nah, yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas itu posisinya selalu berpindah, ya. Bisa kita lihat dia pindah dari bawah ke atas seperti itu ya teman-teman. Contohnya adalah pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Selanjutnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Jadi ini yang atas tadi kan katrol tetap, yang bawah adalah katrol bebas, jadi merupakan gabungan keduanya ya. Contohnya pada katrol alat konstruksi. Nah, keuntungan mekaniknya untuk katrol tetap itu adalah 1. Dan untuk katrol bebas, keuntungan mekaniknya adalah 2. Sedangkan untuk katrol majemuk ya, itu sesuai dengan jumlah tali yang menopang pada beban. Selanjutnya kita masuk ke roda berporos. Roda berporos itu merupakan roda, tapi di dalamnya, di tengah-tengahnya tuh ada poros. Tujuannya itu untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesernya. Ini poros ya teman-teman, ini roda ya. Jadi dia berputar selalu pada porosnya seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah roda pada sepatu roda
roda pada sepeda dan gerinda. Di sini kita ambil dari sepeda ya. Dia berputar pada porosnya. Jadi perputarannya tetap pada jalur ini gitu maksudnya. Nah, untuk keuntungan mekaniknya yaitu jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Ini jari-jari roda, ini jari-jari poros. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal. Jadi bidang miring memiliki tinggi. Tinggi ini disebut dengan H. Kemudian pada permukaan miring itu disebut dengan S. Nah, di sini terdapat beban yang akan diberi gaya. Jadi contohnya adalah pisau, kapak, baut, jalanan di pegunungan. Kita ambil salah satu contohnya adalah pada pisau. Pisau ini memiliki tinggi, memiliki bidang miring, dia juga dapat diberi gaya, dan juga ada bebannya. Seperti ya teman-teman. Nah, untuk keuntungan mekaniknya sendiri adalah dengan rumus S per H atau panjang bidang miringnya dibagi dengan tingginya itu sama dengan W per F. Nah, sudah paham kan teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke ringkasan ya. Jadi ringkasan materi, pesawat sederhana merupakan alat bantu sederhana untuk meringankan pekerjaan manusia. Tuas adalah alat untuk mengungkit, mencapu, dan mengangkat benda. Tuas digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Katrol adalah roda berputar pada sebuah poros dan diberi tali. Nah, katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang keempat adalah bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal. Yang kelima adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros dan dapat berputar bersama ya. Nah, glosariumnya jadi yang dimaksud arti kata majemuk yaitu lebih dari satu bagian. Pesawat merupakan alat perkakas mesin dan kapal terbang. Titik beban merupakan letak beban pada tuas. Titik kuasa merupakan letak gaya pada tuas, dan titik tumpu merupakan letak tumpuan pada tuas. Sedangkan poros merupakan sumbu atau ganda roda. Nah, bagaimana? Sudah paham kan teman-teman mengenai pesawat sederhana? Kalau begitu terima kasih ya sudah menonton video ini. Dadah!